Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat, pagi untuk Bu dosen Dr. Dewi Nusraningrum MSI. Terima kasih kami di kelompok 3 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan Global Supply Chain Risk Management. Untuk itu, kami ingin memperkenalkan diri di kelompok 3 ini, terutama dengan saya, Pahala Budiman Marbun. Background pendidikan saya sebelumnya itu adalah teknik arsitektur, lulusan dari Mercu Buana. Dan konsentrasi di Magister Manajemen ini saya jurusan di manajemen operasional. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan presentasi saya, yaitu silakan Pak. Ya, saya Aaron Marhuara. Background pendidikan saya S1 Teknik Mesin dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih Pak Budiman. Ya, untuk itu kita akan membahas terkait dengan global supply chain risk management ini, dan ada beberapa highlights yang sudah kami buat ya. Ada 12 poin yang kita mau bahas di sini. Yang pertama itu kita akan membahas terkait supply chain risk management. Yang kedua itu faktor dari supply chain risk management. Yang ketiga itu membahas terkait proses. Yang keempat, kita membahas disruption sample atau contoh dari gangguan supply chain management itu sendiri. Yang kelima, kita membahas masalah tantangan dari supply chain risk management itu sendiri. Yang keenam, kita membahas strategi dari supply chain risk management. Yang ketujuh, kita membahas masalah prediksi dari supply chain risk management itu sendiri. Yang ke-8 itu kita membahas tentang supply chain risk maturity model, yaitu ini berkaitan dengan supply chain yang sistemnya sudah bagus, sudah bisa diterapkan, jadi dampak-dampak resiko bisa diminimalisir. Dan selanjutnya itu kita akan membahas tentang alat yang akan digunakan dalam supply chain risk management. Yang 10, kontribusi dari supply chain management itu sendiri terhadap perusahaan seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Yang ke-11 kita akan membahas masalah hasil atau benefit dari supply chain risk management itu sendiri. Yang terakhir kita akan membahas keberlanjutan perusahaan manufacturing atau perusahaan pemasok yang terkait dengan supply chain risk management itu sendiri. Dan kita akan membahas yang kedua itu ialah case studinya. Saya dan Pak Aaron mengangkat satu perusahaan property development ya. Meskipun perusahaan ini tidak ada langsung kaitannya tentang supply chain risk management, tetapi ada satu hubungan erat ya terkait perusahaan ini dapat berlanjut dengan baik di area bisnis mereka ya, terutama keterkaitannya dengan produk-produk mereka yang notabene itu diperlukan dari supplier ataupun dari distributor. Dan selanjutnya kita akan membahas masalah supply chain risk management. Nah, apa sih supply chain risk management dan logistik itu menurut Pak Aaron? Kira-kira bisa dipaparkan Pak Aaron? Baik, terima kasih Pak Budiman. Jadi supply chain risk management itu atau biasa disingkat SCRM itu adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan supply chain itu sendiri. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko dan memastikan kelancaran operasional dari supply chain. Dalam supply chain risk management ini, risiko itu dikelompokkan bisa menjadi beberapa bagian seperti yang kita lihat di gambar ini ya Pak ya. Ada itu operational risk, financial risk, demand risk, supply risk, dan juga beberapa lagi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan atau risiko pada supply chain itu sendiri. Ya memang kalau untuk
industri manufacturing ya, yang terkait dengan pengiriman ya, kebutuhan supply mereka mengenai apa namanya permintaan yang cukup besar ya. Memang faktor-faktor dari resiko ini memang sangat cukup banyak berpengaruh memang tentang pasokan yang akan dikirimkan kepada konsumen ya. Apalagi yang lebih fatalnya lagi ya dari proses demands yang begitu tinggi ya, itu sampai mungkin bisa jadi ada satu komunikasi yang salah atau apa, itu kadang-kadang suka banyak terjadi ya, antara pemasok dengan konsumen ya. Nah, ya itu karena kaitannya high demand. Nah, yang kedua itu banyak juga terkait dengan financial risk. Financial risk ini memang sangat berpengaruh memang tentang operasionalnya dari pemasok itu sendiri ya, apalagi kebutuhan yang sangat tinggi dari permintaan ya, ya apalagi kalau si perusahaan distributor itu sendiri atau perusahaan pemasok ini tidak memiliki cukup banyak apa namanya daya untuk masalah finansial mereka ya. Dan juga bisa juga keterkaitan financial risk ini ya menurut saya Pak Ron, ini bisa kaitannya tentang krisis moneter ya. Krisis moneter itu juga bisa ya, apalagi kayak dampak kasus Covid kemarin kan itu sangat berpengaruh juga. Dan yang ketiga itu yang di atasnya financial risk yang ada di gambar, itu delay itu memang sangat-sangat sering terjadi. Banyak pemasok-pemasok ini yang kadang-kadang suka memperlambat ya pengiriman ya, bahkan ada sampai yang delay-nya itu berhari-hari atau bahkan delay-nya itu disebabkan oleh damage to goods-nya dari barang itu sendiri yang dikirim ya, entah kerusakan ya atau barangnya itu pecah atau hilang atau yang lain-lain. Dan dari yang saya sebutkan tadi, delay tadi itu memang pengaruhnya nanti ada di supply risk-nya itu sendiri, yaitu akibat kejahatan atau cargo theft. Itu banyak banyak banget yang sering kita dengar ya, terutama untuk di transportasi laut ya. Itu banyak sekali kejahatan di transportasi laut. Ya, terutama untuk negara-negara yang sangat rendah hukum internasionalnya ya, atau bahkan eee, di mana dari negara tersebut itu memang ada konflik ya, konflik politik, kesenjangan dan lain-lain ya, bahkan sampai merusak tatanan dari eee, negara itu sendiri ya. Akhirnya berdampaknya pada kinerja dari supply ini sendiri ya. Karena kejahatan yang mereka lakukan itu kan tidak lain adalah untuk kebutuhan dari manusia dan negara tersebut ya, untuk kelangsungan hidupnya. Tapi terkait dengan itu, dari resiko ini mungkin nanti kita akan bahas terkait lagi seperti apa sih originalnya dari si permasalahan ini sendiri ya. Nah ini apa namanya yang kita perlu harus pahami itu adalah tentang aslinya dari masalah itu sendiri ya, tentang resiko yang di dimunculkan, untuk bisa diantisipasi ya, dan beberapa resiko ini yang perlu harus kita pahami itu adalah inefficient adoption of technology trend. Ini termasuk adalah, ketergantungan pada logistik ya, eee, dengan rantai pasokan mereka menggunakan teknologi terbaru ya. Jadi, memang harus kita sadari memang banyak juga yang, pemasok-pemasok ini atau yang, distributor yang baru-baru muncul atau yang, menengah ke bawah ya, ini perlu memang harus, diterapkan teknologi tren ini sendiri ya. Dan yang kedua itu ada natural or environmental occurrences. Ini terkait dengan bencana alam dan lingkungan ya. Ini salah satu faktornya memang, faktor di mana supply chain ini juga akhirnya terlambat ya. Tapi perlu kita sadari juga memang, eee, dari berbagai macam kendala ya, terutama tentang bencana memang harus si konsumen ini lebih banyak
mengatur peramalan tentang forecasting. Mungkin nanti kita akan bahas di slide berikutnya nanti ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu dulu. Dan di sini ada inaccurate demand planning and forecasting. Ini ketidakakuratan dalam perencanaan dan perkiraan permintaan menimbulkan hambatan dalam rantai pasokan. Ya tentu jelas ya, karena kesalahan dari peramalan ya, bahkan sampai kepada perhitungan atau perencanaan yang salah, itu bisa berdampak fatal terhadap pasokan barang atau pasokan dari permintaan si konsumen yang nantinya akan akhirnya lead time-nya akan mundur gitu ya. Dan yang selanjutnya itu adalah the shift in governmental regulation. Ini pengaruhnya atau sifat peraturan dan kebijakan pemerintah yang dinamis menimbulkan resiko eksternal terhadap rantai pasokan. Itu tentu jelas ya. Tidak hanya di negara sendiri, bahkan di negara lain pun memang banyak regulasi yang berubah-ubah, apalagi kalau politiknya itu sedang bermasalah ya, kayak contoh pergantian presiden, crash terhadap antar politikal di negara itu sendiri ya, itu memang akhirnya pengaruh memang untuk rantai pasokan. Dan yang terakhir ada price fluctuation. Nah ini fluktuasi harga ya, atau kenaikan harga yang bisa tidak stabil ya, yang mencakup biaya bahan bakar ya, itu pasti jadi masalah ya. Efisiensi rute ya, efisiensi route itu juga pengaruh akhirnya, dan komplikasi pelabuhan dapat memicu gangguan rantai pasokan. Nah, memang betul karena dari pengaruhnya fluktuasi ini ya itu yang tadi saya sebutkan ya, mencakup biaya bahan bakar ya, itu juga akhirnya jadi fluktuasi harga juga ya, efisiensi rute juga itu akhirnya yang kalau dia jaraknya jauh itu juga sangat berpengaruh. Dan komplikasi pelabuhan itu banyak sekali, apalagi kalau sudah padat ya. Sekarang ini kan banyak pelabuhan-pelabuhan sekarang sudah diperbesar ya Pak Ron ya, Iya. ininya. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Ron terkait dengan ini? Ya, baik, untuk melanjutkan, mungkin kita ke slide berikutnya dulu. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai risk factor dari supply chain risk management ini. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu internal risk factor dan juga external risk factor. Pada internal risk factor ini ada beberapa, yaitu poor management, cyber attack, operational errors, management changes, non-compliance with regulations. Nah, di risiko internal ini dapat menciptakan risiko signifikan dalam proses manufaktur. Perubahan manajemen, komunikasi yang tidak tepat, manajemen yang buruk, pelanggaran regulasi, serangan cyber, dan resiko budaya itu adalah salah satu contoh-contoh dari resiko internal yang perlu dikelola dengan hati-hati, karena dapat memastikan kelangsungan bisnis yang sukses atau yang baik. Nah, dan yang berikutnya itu ada external risk factor, yang ada beberapa hal yang menjadi external risk factor itu, yaitu demand risk, reputational risk, financial and business risk, environmental risk, dan juga supply risk. Kalau dalam eksternal ini tuh yang termasuk itu adalah permintaan, yang sangat dipengaruhi itu permintaan dari konsumen kepada produsen atau si pemberi barang dan jasa ini. Ya. Risiko-risiko itu bisa mengganggu operasi bisnis dan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk mengatasi risiko-risiko ini, perusahaan perlu memahami potensi dampaknya dan mengimplementasikan strategi mitigasi yang efektif. Hal ini melibatkan pemantauan pasar, penilaian risiko, serta upaya untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan pelanggan. Nah, untuk yang berikutnya itu kita akan bahas mengenai proses dari supply chain risk management itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat ada di dalam gambar ini ya, untuk yang pertama itu adalah identifying risk atau identifikasi gangguan dari supply chain tersebut. Nah, dari sini kita harus memahami risiko gangguan pasokan yang mungkin terjadi di setiap tahap rantai dari pasokan Anda yang sekarang sedang terjadi. Ya, betul. Nah, mulai dari pemasok bahan baku hingga nantinya distribusi produk barang akhir kepada konsumen. Yang kedua ini adalah
assessing risk atau kita itu mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nah, dalam hal assessing risk ini itu melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur tingkat risiko dan memprioritaskan risiko yang paling signifikan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah risk score atau menghitung skor dari risiko tersebut. Jadi dengan cara menghitung skor risiko tersebut, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi pemasok mana yang berpotensi menyebabkan gangguan dan mengambil tindakan pencegahan atau menyiapkan solusi cadangan jika diperlukan. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah define mitigation strategies. Nah, atau perusahaan mengadopsi strategi mitigasi. Nah, salah satunya itu identifikasi pemasok cadangan atau mungkin dengan cara menyimpan stok bahan baku tambahan. Jadi jika terjadi masalah, mereka dapat dengan cepat mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah develop supply chain risk management plan. Nah, di sini itu sebagai produsen mereka harus menyiapkan rencana-rencana untuk mengatasi masalah yang timbul akibat dari risiko-risiko yang ada di lapangan. Baik, untuk yang berikutnya kami akan memberikan beberapa contoh dari gangguan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, risiko operasional, geopolitik, kesehatan global, keamanan cyber, dan juga krisis keuangan yang berdampak kepada supply chain. Contoh dalam supply chain mengenai perubahan iklim dan bencana alam itu terjadi pada tahun 2011 di Jepang. Nah, pada saat itu terjadi gempa dan tsunami ya. Jadi karena adanya gempa dan tsunami tersebut itu mengakibatkan dampak yang sangat signifikan pada rantai pasokan global, terutama otomotif dan juga elektronik, karena kita tahu sendiri Jepang itu adalah salah satu produsen utama ya kan, bagi komponen-komponen seperti otomotif dan juga elektronik ya. Dan berikutnya itu ada contoh dari risiko operasional, yaitu pada tahun 2010 Toyota Motor Corporation mengalami serangkaian masalah terkait pedal gas yang menyebabkan penarikan jutaan mobil di seluruh dunia. Nah, ini tuh pasti karena masalah ini kerugian yang dirasakan itu sangat besar ya, karena berdampak secara global, bukan hanya sebagai finansial juga, tetapi juga untuk operasionalnya sendiri ya. Jadi mereka juga tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Kemudian contoh untuk pada geopolitik itu adalah pada tahun 2018 yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menerapkan tarif impor saling balas sebagai bagian dari ketegangan perdagangan yang meningkat. Nah, itu tuh efeknya sangat signifikan ya, sangat dirasakan karena semuanya itu jadi menaik, seperti biaya produksi, kemudian ada gangguan pasokan, dan juga penurunan permintaan dari konsumen. Nah, kesehatan global. Resiko kesehatan global ini yang baru-baru ini kita rasakan lah, yang sampai tahun 2023 kemarin masih juga ada kita rasakan sedikit lah, yaitu pandemi COVID-19. Ya, itu menyebabkan semua aktivitas, bukan hanya supply chain ini sendiri, tapi juga hampir semua orang merasakan efek negatifnya ya. Dan dari supply chain ini ya sangat besar karena menyebabkan turunnya kemampuan ekonomi dari para konsumen untuk bisa membeli. Jadi secara demand pun mereka sudah pasti akan menurun. Lalu kemudian contoh dari keamanan cyber ini adalah yang kejadian pada tahun 2013 pada perusahaan retail yang besar seperti Target Corporation. Insiden ini tuh mengaruhi jutaan pelanggan dengan pencurian data kartu kredit dan informasi pribadi yang signifikan. Yang cukup berbahaya ya sebenarnya untuk masalah seperti ini Pak Budiman ya. Iya, betul sekali. Karena data-data itu apalagi zaman sekarang teknologi sudah sangat maju ya. Jadi salah sedikit saja sudah bisa berdampak sangat berbahaya bagi konsumen. Lalu yang kemudian adalah krisis keuangan. Contohnya itu pada tahun 2015 di Yunani. Mereka mengalami krisis keuangan yang sangat parah sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan keterlambatan pembayaran dari pemerintah Yunani kepada pemasok dan perusahaan farmasi.
Ya, berikut contoh-contohnya yang sudah kami siapkan, dan kemudian kami akan membahas mengenai challenge atau tantangan dari supply chain risk management sendiri. Untuk mengatasi tantangan dengan sukses, ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan saat operasinya berjalan secara global. Yang pertama itu adalah apa saja faktor-faktor kompleksitas rantai pasokan untuk perusahaan dengan operasi global dan bagaimana evolusinya dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pertanyaan kedua itu adalah bagaimana kerentanan dan paparan terhadap gangguan rantai pasokan yang berdampak tinggi dapat nilai dan dikelola dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketangguhan rantai pasokan dapat ditingkatkan. Yang keempat adalah prinsip operasi rantai pasokan dan risiko apa yang akan memandu peningkatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa saja sih faktor-faktor kompleksitas rantai pasokan untuk perusahaan dengan operasi global dan bagaimana evolusinya dalam beberapa tahun terakhir ini? Faktor-faktor yang terpapar di sini itu ya ada jarak geografis, kemajuan teknologi, peraturan dan kebijakan internasional, keragaman produk dan pelanggan, dan juga ketersediaan dari kualitas tenaga kerja. Nah, dari faktor-faktor ini tuh kita dapat melakukan implementasi sistem ERP yang terintegrasi. Ya, Nah, caranya itu adalah dengan meramalkan permintaan pelanggan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengidentifikasi risiko potensial dalam rantai pasokan. Kemudian kita juga dapat melakukan membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok, baik itu secara lokal maupun global, dan juga mitra logistik yang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tantangan jarak geografis dan peraturan internasional. Nah, kolaborasi yang erat ini tuh memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik dan pengelolaan risiko bersama. Kemudian kita juga dapat melakukan investasi dalam pelatihan tenaga kerja dan pembangunan budaya kerja yang inklusif. Karena hal tersebut dapat membantu mengatasi tantangan dalam ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Nah, berikutnya itu apa saja sih faktor-faktor evolusi dari iya, beberapa tahun terakhir ini ya? Yang kita lihat dari gambar di sini tuh ada 3. Yang pertama ada ekonomi, ada perkembangan teknologi, dan juga perubahan regulasi. mhm, Yang pertama dari ekonomi global ya, seperti yang kita tahu sendiri, globalisasi ekonomi itu meningkat, sehingga memperluas jangkauan operasi perusahaan, iya, dan juga meningkatkan kompleksitas dari rantai pasokan yang ada. Kemudian ada juga kemajuan teknologi. Eee, dengan kemajuan teknologi yang zaman sekarang ini semakin berkembang ya kan, iya, itu telah membuka peluang baru dalam manajemen rantai pasokan. Namun juga memperkenalkan tantangan baru yang terkait dengan keamanan data dan integrasi sistem. Seperti contoh yang tadi kita sudah sebutkan ya Pak, yang mengenai iya, masalah keamanan cyber. Kemudian ada juga, perubahan regulasi perdagangan. Nah, ini tuh seperti contohnya itu adalah perjanjian perdagangan internasional dan kebijakan proteksionis yang mempengaruhi persyaratan impor dan ekspor, sehingga menambah kompleksitas administratif dan logistik. Nah, untuk bagian berikutnya, pertanyaan yang kedua, itu adalah bagaimana kerentanan dan paparan terhadap gangguan rantai pasokan yang berdampak tinggi dapat dinilai dan dikelola dengan benar. Di sini tuh ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi potensi risiko. Nah, ini tuh bisa kita mulai dari tingkat pemasok, proses iya, produksi, transportasi, dan juga hingga distribusi sampai kepada pelanggan. Kemudian kita dapat melakukan evaluasi dampak, yaitu bisa dampak finansial, operasional, ataupun reputasi yang kita miliki sebagai perusahaan pemasok. Nah, kemudian itu adalah analisis risiko, yaitu menilai probabilitas terjadinya setiap risiko dan potensi kerugian yang mungkin timbul jika risiko tersebut terjadi. Kemudian ada juga penilaian paparan, yaitu memperhitungkan segala nilai-nilai risiko yang tadi sudah kita analisa dan menentukan bagian mana ya yang lebih yang sangat kritis, yang lebih penting untuk segera diselesaikan masalahnya. mhm, Kemudian ada juga pengembangan strategi mitigasi. Nah, strategi ini tuh bisa mencakup diversifikasi pemasok, peningkatan transparansi, dan implementasi teknologi untuk meningkatkan visibilitas atau mempermudah juga bagi para para pegawai untuk dapat melakukan pengembangan strategi tersebut.
Kemudian ada juga implementasi tindakan pencegahan. Nah, inilah setelah kita melakukan pengembangan strategi mitigasi, sangat penting juga kalau kita melakukan tindakan pencegahan yang sudah direncanakan, karena jika tidak dilakukan, itu sama aja bohong ya, Pak, ya. Nggak ada Ya, gunanya betul. juga kalau tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting itu adalah pengawasan dan pemantauan. Nah, pemantauan ini tuh fungsinya untuk mendeteksi dan menangani resiko secara dini. Jadi resiko yang ada itu bisa langsung segera ditangani tanpa menunggu, semakin parah, karena kita selalu melakukan pengawasan dan pemantauan dengan benar. Ya. Lalu yang berikutnya, tantangan yang ketiga itu adalah bagaimana ketangguhan rantai pasokan dapat ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkan ketangguhan dari supply chain ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu diversifikasi dari supplier. Artinya itu mempunyai lebih dari satu pemasok untuk setiap bahan atau komponen kunci dalam rantai pasokan, sehingga dapat mengurangi resiko. Karena kita kan kadang nggak tahu ya, kayak supplier yang satu nih lagi ada masalah dengan komponen ini, yang sana ada juga masalah. Jadi dengan memiliki diversifikasi supplier itu, kita dapat mengurangi resiko dari supply chain ini. Kemudian yang kedua adalah penggunaan teknologi. Nah, di sini tuh penggunaan teknologi itu memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasokan dan perangkat lunak analitik. Nah, jadi dapat membantu untuk menganalisis dan memprediksi. Karena zaman semakin maju, jadi penggunaan teknologi ini pun juga akan semakin diperlukan ya Pak ya, Ya, untuk betul. memudahkan. Betul. Nah, cara yang ketiga tuh bisa dimulai dengan kemitraan yang kuat. Memperkuat hubungan dengan pemasok dan mitra itu dapat meningkatkan responsibilitas dan kerjasama dalam menghadapi gangguan. Jadi jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan para rekan, mitra, dan pemasok itu, jika terjadi suatu masalah mereka juga akan merasa bertanggung jawab Membantu ya. untuk ya, betul. Jadi sama-sama membantu jadinya, mempercepat, proses mitigasi dan pemulihannya. Ya. Nah, dan kemudian itu ada inovasi dari produk dan proses. Nah, inovasi ini tuh kita harus mengembangkan produk dan proses yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Karena seperti yang kita tahu sekarang dengan kemajuan teknologi yang tadi sudah kita sebutkan ya kan, di situ kita harus makin bisa cepat untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak stuck di Ya. masa lalu. Karena itulah yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan karena mereka sudah merasa nyaman dan tidak mau berkembang, akhirnya mereka bisa jadi bangkrut dan gagal. Salah satu contohnya itu ya Pak Ron ya, mungkin seperti BlackBerry ya, Iya, yang Nokia sudah itu Pak, memang yang ya, betul. Yang ya, namanya sudah terlalu besar, mungkin mereka sudah nyaman di sana, ya, ya, sekarang sudah terambil alih oleh Android dan iPhone. ya, betul sekali. Baiklah, untuk yang tantangan keempat ini adalah prinsip operasi rantai pasokan dan risiko apa yang akan memandu peningkatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Nah, untuk yang pertama itu adalah transparansi dan kolaborasi. Memastikan transparansi dalam aliran informasi dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam rantai pasokan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini tuh sangat benar ya, karena apalagi yang di lapangan ya, jika bekerjanya secara transparansi dan kolaborasi dengan baik, semua pasti bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan lebih baik hasilnya nanti. Ya. Kemudian ada pengelolaan risiko terpadu. Nah, di sini tuh mereka mengadopsi pendekatan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko di seluruh rantai pasokan, sehingga dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan ketangguhan. Kemudian ada pemantauan kinerja. Nah, di sini tuh pemantauan kinerja itu adalah melakukan pemantauan kinerja secara terus-menerus terhadap seluruh rantai pasokan, sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau peluang perbaikan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat. Nah, ini seperti yang tadi juga kita bahas ya, Pak, ya. Ya, Kalau dilakukan pemantauan dengan benar, maka, resiko-resiko yang mungkin akan terjadi bisa terdeteksi dengan cepat. Sehingga mungkin diminimalisir ya. iya, bahkan mungkin sebelum terjadi kita bisa mengantisipasinya dengan cara melakukan, eee, mitigasi atau planning-planning yang lainnya. Ya. Kemudian ada fleksibilitas dan responsif. Nah, menjadi responsif terhadap perubahan permintaan atau kondisi pasar dengan memperkuat fleksibilitas dalam desain operasional dan kemampuan produksi.
sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang. Kemudian yang kelima ada efisiensi biaya, yaitu mengoptimalkan biaya operasional, termasuk biaya persediaan, distribusi, dan manufaktur, adalah kunci untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ya ini juga contohnya ya harus bisalah meminimalisir pengeluaran yang mungkin tidak perlu ya, seperti Iya. biaya operasional, biaya persediaan dan distribusi, serta manufaktur. Baik, untuk yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai strategi dari supply chain risk management. Nah, dari ada beberapa strategi yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Nah, salah satunya itu adalah PPR, Risk Management Model, atau singkatan dari Prevention, Preparedness, Response, dan juga Recovery. Kemudian ada Supply Chain Risk Assessment Software, kemudian ada juga Systematically Monitor Risk, Internal Risk Awareness Training Programs, Centralized Data, dan juga Implement a Logistics Contingency Plan. Nah, kita akan bahas mengenai strategi dari PPRR model. Nah, yang pertama itu PPRR model itu adalah prevention. Nah, pada fase prevention ini adalah mengambil tindakan pencegahan untuk mitigasi risiko rantai dari pasokan itu. Nah, di sini contohnya tuh seperti kita lihat di sini tuh ada precautionary measure atau melakukan audit berkala terhadap pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan yang ketat. Kemudian ada preparedness atau kesiapan. Nah, pada fase ini yang terpenting adalah mengembangkan dan menerapkan rencana darurat untuk keadaan darurat. Jadi sudah siap sebelum terjadi sesuatu itu kita harus sudah siap untuk melakukan apa namanya, melakukan planning. Nah, Iya, jadi di sini betul. tuh contohnya tuh contingency plan itu adalah pada perusahaan farmasi yang mereka memiliki prosedur yang terperinci untuk menghadapi kelangkaan bahan baku atau masalah produksi yang mengganggu. Iya, Kemudian ada respons. Pada fase ini yang terpenting adalah melaksanakan rencana darurat ketika peristiwa yang mengganggu. Ya, jadi karena kita sudah prepare dengan planning sebelumnya, begitu terjadi risk atau resiko atau kejadian itu kita bisa langsung melakukan respons atau melakukan tindakan. Nah, di sini contingency execution ya. Dia menggunakan stok cadangan yang telah disiapkan dan berkoordinasi dengan pemasok alternatif untuk memastikan kelancaran produksi. Kemudian yang terakhir itu adalah recovery atau fase pemulihan. Nah, itu adalah tentang melanjutkan operasi dan kembali ke keadaan normal secepat mungkin. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mencoba melakukan prevention, kemudian kita juga sudah prepare dari planning, kita responsnya juga dengan cepat eee, melakukan, eksekusinya, iya, maka recovery-nya itu juga akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Ya. Nah, baiklah untuk yang model berikutnya, itu adalah Supply Chain Risk Assessment Software. Nah, di sini tuh dengan menggunakan perangkat lunak pintar, jadi mengunggah daftar bahan dan menggabungkannya ke dalam situs pemasok dan meneruskan hal yang paling penting untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mereka dari awalnya itu adalah import atau memasukkan data. iya, Kemudian ada aggregation dari software tersebut. Kemudian dia akan melakukan material scoring. Nah, di sini dari material scoring ini kita bisa lihat mana yang lebih kritis yang harus segera diselesaikan masalahnya. iya, Kemudian exposure to product. Nah, jadi kita bisa tahu tuh material produknya mana-mana aja yang misalnya berisiko untuk iya, terjadinya masalah. Dan terakhir ada reporting. Nah, di situ mungkin ada laporan yang lebih lengkap untuk semua uh, risk-risk atau risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, kemudian dari assessment software itu ada juga yang namanya assessment checklist. Nah, assessment checklist itu apa sih? Nah, jadi dari assessment checklist ini sebenarnya kita bisa lihat mereka akan beridentifikasi critical supplier dan prosesnya. Jadi dengan dengan identifikasi ini mereka dapat menentukan dan memprioritaskan pemasok dan proses mana yang penting bagi operasional perusahaan. Sehingga
akan memiliki dampak terbesar jika gagal. Nah, kemudian ada juga assess risk factor. Di situ adalah evaluasi faktor risiko yang terkait dengan setiap pemasok atau proses penting, seperti stabilitas keuangan, stabilitas geopolitik, bencana alam, dan potensi gangguan lainnya. Kemudian ada juga evaluate mitigation strategies. Nah, di sini tuh ada pertimbangan apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko, seperti redundansi, diversifikasi, atau asuransi. Kemudian ada juga prioritas risk. Di situ adalah urutkan risiko berdasarkan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya. Kemudian ada juga develop risk management plan. Nah, di situ adalah untuk membuat rencana manajemen risiko yang mencakup strategi mitigasi, pemicu aktivasi, dan rencana darurat. Kemudian ada juga monitor and review. Di situ adalah terus memantau risiko dan efektivitas rencana manajemen risiko, serta meninjau dan memperbarui daftar periksa secara berkala jika diperlukan. Nah, dari checklist ini sih sebenarnya bisa kita lihat ya, mereka itu bakalan uh, meng, dapat mengidentifikasi resiko-resikonya, kemudian menganalisis, memprioritaskan resiko mana yang lebih penting, dan juga uh, membantu untuk mengembangkan planning atau rencana untuk mitigasinya. Nah, kemudian ini adalah supply chain risk assessment template. Nah, template ini tuh alat untuk mengevaluasi potensi risiko yang terkait dengan pemasok. Biasanya itu mencakup serangkaian pertanyaan dan kriteria untuk menilai pemasok seperti stabilitas keuangan, kontrol kualitas, keandalan, dan kepatuhan hukum. Jadi fungsinya sebenarnya sama aja sih seperti checklist yang ada tadi sebelumnya ya. Tapi Iya. mungkin ini bentuknya dia template seperti pertanyaan. Oh, ini contoh ya berarti ya Pak Iya, Ron ya. betul. Ini Siap. contoh template apa yang biasanya ada untuk risk management di situ ya. Oke. Kemudian strategi berikutnya itu systematically monitor risk, atau memonitor risiko secara sistematis. Ada 3 langkah nih yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kita harus memahami pentingnya evaluasi dan memantau risiko dalam strategi sistematis. Nah, di sini tuh contohnya itu harus menganalisis kondisi pasar, menilai kualitas dan keandalan data masukan, memahami keterbatasan modal yang digunakan, dan terus memantau serta menyesuaikan paparan risiko. Nah, kemudian pada langkah berikutnya adalah pertimbangan utama dalam mengevaluasi dan memantau risiko dalam strategi sistematis. Nah, di sini tuh ada 4 ya yang dipaparkan itu. Yang pertama itu adalah data yang akurat dan membuat keputusan investasi yang tepat. Kemudian penting untuk memahami batasan dan asumsi dalam model risiko jika terjadi kesalahan penilaian. Lalu strategi harus dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, dan diversifikasi portofolio membantu mengurangi risiko keseluruhan dan meningkatkan pengembalian yang sesuai. Nah, langkah yang ketiga di sini adalah membandingkan pilihan untuk mengevaluasi dan memantau risiko dalam strategi sistematis. Nah, pentingnya membandingkan opsi evaluasi dan pemantauan risiko ini adalah yang pertama itu adalah backtesting atau simulasi kinerja strategi menggunakan data historis, sehingga memungkinkan evaluasi kinerja masa lalu. Tetapi ya itu tidak selalu mencerminkan masa depan ya Pak, karena kan masa depan Iya, juga tidak betul. ada yang tahu ya. Betul, betul. Paling yang bisa dilakukan adalah prediksi atau menerka dengan data-data yang sudah ada sebelumnya. Yang kemudian ada juga stress testing atau menempatkan strategi dalam skenario pasar ekstrim untuk menguji ketahanannya, sehingga memberikan wawasan tentang paparan risiko dan membantu identifikasi. Jadi kalau yang saya lihat di stress testing ini sih lebih ke arah mereka melakukan contoh ya, mereka Iya, kayak betul. melakukan pengujian kepada planning-planning mereka ya. Lebih Misalnya, tepatnya ke peramalan ya mungkin ya, forecasting gitu ya, iya, tapi mereka melakukan simulasi kali yang lebih tepatnya ya, simulasi ya. dengan risiko yang seperti ini, apakah mereka bisa melakukan mitigasi atau Iya. recovery-nya juga akan dilakukan dengan baik. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah strategi mengenai internal risk awareness training program atau pelatihan kesadaran. Nah, ini tuh salah satu yang penting ya, karena Iya. dengan pelatihan kesadaran risiko ini internal ya, untuk yang internal, sehingga dapat membangun budaya yang sadar risiko
Dengan adanya membangun budaya sadar risiko ini tuh dapat memperkuat pemahaman dan respons terhadap risiko di semua tingkatan organisasi. Yang kemudian adalah meningkatkan keterampilan manajemen risiko. Nah, ini tuh mengajarkan praktik terbaik dalam identifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko dalam rantai pasokan. Kemudian adalah kesadaran akan tantangan dari supply chain risk management ini. Nah, itu akan mengedukasi karyawan tentang tantangan umum dalam rantai pasokan untuk mengantisipasi dan menangani masalah dengan lebih baik. Kemudian adalah kesadaran keamanan cyber. Nah, itu memberikan pengetahuan tentang ancaman keamanan cyber dan mendorong praktik terbaik untuk mengurangi risiko. Selanjutnya adalah pemanfaatan perangkat lunak penilaian supply chain risk management. Nah, di sini tuh mengajarkan karyawan cara menggunakan perangkat lunak untuk mengevaluasi dan mengelola risiko secara efektif. Jadi itu fungsinya sih kalau training ini ya untuk mengajari para karyawan atau para pekerjanya ya untuk sadar tuh kalau mengenai risk management ini. Bukan hanya sadar mengenai risk ini tapi juga paham cara menggunakan perangkat lunak yang ada digunakan oleh perusahaan tersebut. Ya. Baiklah, untuk itu ada strategi juga yaitu centralized data. Nah, tujuan dari central data adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dengan mengorganisir dan mengkonsolidasikan data ke dalam satu lokasi terpusat. Nah, dengan central data ini tersendiri ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, tentu saja meningkatkan efisiensi. Nah, dengan meningkatnya efisiensi ini berpengaruh tuh karena karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa mencari di berbagai sistem atau platform, sehingga dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari data dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah making data analysis easier atau memudahkan analisis dari data tersebut, sehingga informasinya itu yang didapatkan secara menyeluruh dan lebih dalam ya, karena semua data berada di satu tempat. Sehingga memungkinkan untuk identifikasi pola, tren, dan anomali atau keanehan yang mungkin terjadi. Sehingga untuk menjadi indikator risiko atau peluang bisnis. Kemudian ada improve collaboration and data sharing. Nah, dengan ada data terpusat ini, kolaborasi antara tim dan departemen dapat menjadi lebih mudah. Karyawan dapat dengan mudah berbagi informasi dan bekerja sama dalam identifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko secara bersama-sama. Kemudian ada improve risk prediction atau dapat meningkatkan prediksi dari risiko itu sendiri. Akses yang mudah ke data historis dan real time membuat perusahaan para pegawai itu dapat mengembangkan model prediktif atau mencegah terjadinya risk itu sebelum terjadi ya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan yang proaktif. Kemudian ada juga strategi yang dengan cara implement a logistic contingency plan atau menyediakan rencana cadangan ya kalau di sini ya. Berarti memiliki rencana darurat logistik dapat mengurangi dampak keadaan darurat ini terhadap pelanggan, pemasok, karyawan, dan keuangan perusahaan. Namun gimana sih caranya membuat planning itu dengan cepat dan efektif? Nah, di sini tuh ada 4 yang sudah dipaparkan ya. Yang pertama itu adalah logistik provider audit atau melakukan audit evaluasi tingkat kesiapan penyedia logistik dalam menghadapi bencana atau situasi darurat. Kemudian adalah supplier diversification atau mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok dengan memiliki beberapa pilihan yang dapat diandalkan. Kemudian ada form a crisis response team, yaitu tim yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting dan mengkoordinasikan pemulihan dalam situasi darurat. Dengan adanya tim respon tim ini mungkin jika terjadi suatu kejadian, mungkin mereka bakalan bisa dengan lebih cepat merespon hal tersebut ya. Jadi kerugian yang dialami juga mungkin tidak terlalu besar atau bisa diminimalisir. Kemudian ada stay up to date with the current events atau mengikuti perkembangan industri dan situasi global untuk merencanakan tindakan preventif dan reaktif yang tepat. Itulah beberapa strategi dari supply chain risk management yang dapat kita lakukan ya untuk mengurangi
terjadinya, untuk mencegah lah. Yang pertama sih untuk mencegah terjadinya risiko tersebut ya. Namun jika tidak bisa dicegah, yang bisa dilakukan itu adalah melakukan planning atau, perencanaan yang matang sehingga meskipun terjadi, Iya. dapat dilakukan mitigasi dengan cepat dan pemulihan juga bisa dilakukan dengan cepat sehingga kerugian tidak semakin membesar gitu. Atau bisa juga dengan cara me-mapping, satu kondisi ya, Iya betul, dari Pak. pasokan itu sendiri ya, yang tadi Iya sudah disebutkan sama Mas Aron ya. iya, betul Betul. betul. Baiklah untuk yang selanjutnya, inilah prediction of supply chain risk management. Nah, di sini dari buku Supply Chain Risk Management An Emerging Discipline yang dari Gregory dan juga Schlegel Robert. Nah, terdapat 12 prediksi untuk rantai pasokan. Nah, yang pertama itu prediksinya adalah perubahan sikap terhadap risiko. Kemudian, integrasi manajemen risiko dengan rantai pasokan. Lalu ada penekanan pada risiko di luar pemasok. Kemudian ada penggunaan indikator predictive real time. Ada juga model keunggulan manajemen risiko yang meluas. Lalu ada juga penggunaan model total cost of ownership. Nah, total cost of ownership itu adalah biaya pembelian ditambah total biaya penggunaan selama umur pakai. Lalu ditambah lagi dengan total biaya perbaikan selama umur pakai dan dikurangi dengan nilai residual. Prediksi yang berikutnya, yang ketujuh, adalah transisi dari alat buatan ke solusi pihak ketiga. Lalu ada evolusi risiko dan kategori risiko. Prediksi ke-9, penekanan pada antisipasi atas reaksi. Kemudian ada juga pengaruh kesadaran akan manajemen risiko pada budaya perusahaan. Lalu ada juga peningkatan risiko dalam ekspansi ke pasar berkembang. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir adalah tumpang tindih antara manajemen risiko perusahaan dan rantai pasokan. Nah, inilah salah satunya juga yang dapat dilakukan untuk prediksi dari supply chain risk management itu. Ada tools for risk prediction atau alat-alat yang dapat kita gunakan. Prediksi risiko merupakan bagian penting untuk manajemen risiko proaktif yang efektif, sehingga memerlukan estimasi yang akurat tentang kemungkinan dan dampak gangguan potensial. Nah, berbagai alat dan teknik dalam membantu prediksi risiko yaitu adalah data mining dan juga failure mode effect analysis atau biasa disingkat sebagai FMEA. Nah, tools-nya ini tuh ada dua secara garis besar ya. Ada data mining dan juga FMEA. Nah, data mining itu adalah menggunakan data historis sehingga memungkinkan tindakan proaktif dengan menganalisis pola dan tren, serta membangun hubungan antar variabel untuk meningkatkan prediksi. Alat-alatnya yang dapat digunakan itu adalah estimasi, pengelompokan, dan juga klasifikasi. Sementara FMEA ini adalah alat lain untuk memprediksi risiko, yaitu berguna secara sistematis memeriksa mode kegagalan potensial, penyebabnya, dan dampaknya, sehingga membantu organisasi memprioritaskan risiko dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan. Yang berikutnya, ini adalah tipe dan teknik daripada risk prediction atau prediksi dari risiko itu. Nah, ini penambangan data ini adalah data mining ya, dapat dikategorikan menjadi beberapa teknik utama seperti yang tadi sudah saya mungkin sebutkan ya, ada Ya. klasifikasi, regresi, dan juga analisis deret waktu. Kemudian teknik-teknik dalam mining deskriptif antara lain adalah clustering, summarization, dan juga association rules. Sementara dalam FMEA ini dapat diringkas menjadi 5 tahapan utama seperti yang ada gambar di sini ya, yang bisa kita baca, yaitu yang pertama ada planning and preparation, kemudian ada failure analysis, ada initial risk analysis, ada risk mitigation, dan juga research risk. Kemudian materi yang dibahas berfokus pada metodologi prediktif proaktif untuk mengelola risiko rantai pasokan. Nah, ini ada 2 metode utama ya, yaitu metode prediktif dan juga mode proaktif. Nah, di sini yang prediktif itu ada 3, ada data gathering dan pemahaman, understanding, ada data analysis, dan juga risk identification. Nah, mengumpulkan
Data gathering ini adalah mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber, termasuk catatan historis, laporan industri, dan juga tren pasar. Kemudian data analisis ini melibatkan ekstraksi pola dan wawasan dari dataset yang besar. Sementara FMEA secara sistematis mengevaluasi potensi kegagalan dan juga dampaknya. Kemudian risk identification atau mengidentifikasi risiko potensial berdasarkan analisis data historis dan skenario yang diproyeksikan. Nah, itu melibatkan mengenali pola perilaku atau peristiwa yang dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan. Kemudian ada juga metode yang proaktif, yaitu risk quantification, risk reduction and management, dan juga iterative process. Nah, pada risk quantification ini adalah mengkuantifikasikan skenario risiko yang diidentifikasi dalam hal probabilitas terjadinya dan dampak potensialnya. Lalu yang kemudian adalah risk reduction and management, yaitu mengembangkan strategi dan rencana tindakan untuk memitigasi risiko yang diidentifikasi langkah pencegahan, membuat rencana kontingensi atau redesign proses rantai pasokan untuk meminimalkan kerentanan. Kemudian ada juga iteratif proses, yaitu proses manajemen risiko yang bersifat iteratif, dengan pemantauan dan pembaruan terus-menerus. Berdasarkan organisasi tetap proaktif dalam mengatasi risiko yang muncul dan kemudian beradaptasi. Ya, di sini ya, seperti yang sudah ada kita lihat ya, predictive method dan juga proactive method. Di sini mode proaktif itu digunakan untuk mengelola risiko yang terkait dengan situasi baru. Sementara mode prediktif itu memberikan analisis yang cukup untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi risiko. Informasi tentang sumber risiko eksternal dan internal dipertimbangkan untuk merumuskan tujuan strategis dan rencana pengurangan risiko. Namun, ketidakpastian masih ada dan terkadang rencana mitigasi tidak cukup efisien atau situasi yang berbeda muncul. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap tujuan strategis dan data sumber risiko sesuai dengan kejadian tak terduga atau kinerja rencana mitigasi yang telah dilakukan. Baiklah, untuk yang berikutnya mengenai supply chain risk maturity model akan dilanjutkan oleh Pak Pahala Budiman. Oke, terima kasih Pak Ron. Dari sebelum saya lanjut dulu nih Pak Ron ya, Ya. mungkin dari kesimpulannya ya, menurut Pak Ron sendiri nih dari apa namanya dari mulai analisa dari poin 1 tadi ya sampai ke 7 itu, apakah ada yang kuat untuk bisa akhirnya kita menganggap bahwa kayaknya teknologi perlu harus digalangkan di supply chain management ini sendiri gitu ya. Apakah memang dari menurut kesimpulan Pak Ron di sini itu poin 1 sampai 7 ini apakah ada kekurangan dari supply chain itu sendiri atau memang dengan teknik ini sudah maksimal nih untuk si perusahaan manufacturing untuk berjalan. Bagaimana pendapat Pak Ron dari mulai poin 1 sampai 7? Kalau yang dari kesimpulan yang bisa saya ambil ya sebenarnya yang namanya zaman itu kadang selalu berkembang ya. Ya, Jadi betul. penggunaan apalagi yang namanya teknologi itu zaman sekarang sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk kedepannya saya rasa nggak mungkin tetap sama ya untuk risk management ini. Karena semakin berjalannya waktu pasti akan kita temukan lagi risiko-risiko lain yang dapat Iya, menyebabkan terjadinya gangguan ya. Jadi iya, ada baiknya memang penggunaan teknologi ini tuh semakin diperkuat ya. betul. Apalagi yang namanya human error itu sangat sering terjadi, ya kan? Terutama kejahatan cyber ya, itu sangat Iya, ini banget betul. ya. Kejahatan cyber apalagi yang ya dengan manusia-manusia dengan niat jahat gitu ya. Iya, Bukan hanya pencurian barang tapi juga data-data ya zaman sekarang ini ya, bisa dicuri oke. juga. Jadi sangat penting sih teknologi untuk perkembangan Iya. risk management ini. Iya, dari memang dari paparan yang tadi sudah ditampilkan di slide ya, Mhm, dari poin 1 sampai 7, maka, kita akan berlanjut lagi ya, dari mulai tadi implementasinya, strateginya, bahkan tools atau teknologi yang diterapkan di supply management itu sendiri ya. Nah, bagaimana, kematangan itu bisa, ditampilkan, yaitu kita lihat dari posisi grafik ini sendiri ya. Ini saya buatkan dari modul, skematiknya ya. Ini bisa kita lihat,
saya ngambil ini, saya mengadopsinya itu dari salah satu buku ya. Ini ada tentang metodologi competitive advantage. Jadi ini jujur saya katakan ini termasuk skematik yang sangat bagus ya. Mengapa demikian? Karena materi ini membahas tentang model kematangan resiko rantai pasokan supply chain risk management itu menjadi paduan ya, faktor kritis untuk kesuksesan dalam perjalanan manajemen risiko rantai pasokan. Yang kita bisa lihat dari panah ini ya, karena dari sumber yang kita lihat adalah supply chain visibility-nya ini sampai ke supply chain risk management-nya. Itu bagaimana kita lihat bisa saling keterkaitan itu ya, karena model ini menyoroti tahapan-tahapan yang harus dilewati ya oleh perusahaan untuk meningkatkan kematangan dalam manajemen risiko, mulai dari tingkat visibilitasnya sampai kepada keberlanjutannya. Itu kita lihat ya dari grafik ke atas ini, itu sangat-sangat terlihat sekali ya. Nah, apa yang menyebabkan itu bisa sampai seperti itu ya, karena setiap manajemen itu dari visibility sampai ke sustainability-nya, itu tahapannya di dalam model ini membantu perusahaan ya, membangun pengetahuan dan keahlian yang membedakannya dari pesaing, sehingga dapat merespon resiko secara lebih efektif dan mengelola kesempatan kompetitif dengan lebih baik. Nah, ini yang ada di grafik ini nih. Ini yang kita bisa lihat kenaikan yang sangat signifikan dari sistem model ini ya. Sangat bagus sekali ini ya. Nah, Iya, next, berarti Pak Ron. semakin dia matur, Pak, berarti Iya, semakin advantage-nya semakin besar juga dia, Pak, ya? iya, betul sekali. Nah, itu sangat penting memang. Nah, ini di sini adalah pengelompokan ya. Saya di sini membuat satu riset atau pengelompokan, yang di mana pengelompokan ini kita bisa lihat ya, ada target state 1, state 2, state 3, state 4, state 5 ya. Nah, di sini tuh ada risk tolerance, di sini ada stakeholder-nya, di sini ada urutannya. Jadi state 1, state 2 itu adalah tingkatannya atau leveling-nya. Nah, itu kita bisa lihat di sini ya. Mungkin nanti di next slide-nya itu setelah di pengelompokan atau data ini akan berkesinambungan sampai kepada alat cara untuk memastikan dari si pengelompokan itu sendiri ya. Bisa di next, Pak Aaron. Ini terkait dengan planning-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada model dari supply chain risk materi model ya, yang sudah kita kelompokkan. Yang pertama itu adalah proses materi model. Yang kedua itu adalah ini ada tahapannya ya. Tahapannya itu proses tidak terorganisir dan tanpa kolaborasi. Tahap kedua itu ada dikelola. Proses manajemen proyek dasar sudah membentuk ya. Tahap ketiga itu terdefinisi proses ya. Ini berarti kaitan dengan proses. Tahap keempat dikelola secara kuantitatif ya. Yang kelima itu optimalisasi atau peningkatan, dan yang urutan kedua, tahap kedua. Dan di sini juga tahap kedua ini ada procurement maturity model, di mana maturity model ini mempunyai 4 tahapan, yang di mana tahapan itu adalah pengadaan strategis dan operasional. Yang kedua itu pengadaan sumber daya taktis, ya berarti ini sumber daya yang benar-benar sangat harus dipertimbangkan karena tidak bisa diprediksi ya. Nah, yang tahap ketiga itu adalah strategi kategori pengadaan, tahap keempat itu pengadaan inovatif. Nah, yang selanjutnya itu ada MPD atau NPD Maturity Model. Nah, di sini memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu adalah evaluasi proses pengembangan produk. Tahap yang kedua itu identifikasi area perbaikan. Yang ketiga itu percepatan pengembangan produk baru.
Yang keempat itu adalah pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Yang kelima, implementasi strategi organisasi. Dan yang selanjutnya, yang keempat, tahapan yang keempat dari the five basic maturity model for supply chain ini adalah sales and operation planning maturity model. Tahap yang ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu adalah disfungsi, infrastruktur, yang ketiga pengurangan biaya, dan yang keempat adalah kolaborasi. Dan yang terakhir dari 5 basic kematangan ini adalah kita mempelajari atau mengetahui ya kesimpulan dari itu semua, yaitu tentang model kematangan LEAN, mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi telah menerapkan konsep ya. Yang kedua itu perspektif luas implementasi LEAN, yaitu terkait diterapkannya dalam rantai pasokan suatu perusahaan. Yang ketiga adalah pilihan dan tingkat penerapan, cara mencapai tingkat adopsi yang lebih tinggi. Dan yang keempat itu adalah evaluasi efektivitas praktik LEAN. Model ini digunakan dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional. Dan yang kelima itu adalah laporan analitis dan rekomendasi. Model ini menghasilkan laporan yang memberikan saran tentang cara terbaik untuk mengoptimalisasi proses tersebut. Dan yang dari 5 basic ini, maka kita dapat bisa memitigasi atau memproses mapping ya area yang dimana resiko-resiko yang krusial ya, sehingga perlu sangat diurutkan ya dari identifikasi ini ya. Dan bagaimana caranya untuk bisa basic ini dipakai atau bisa diterapkan di dalam risk management ini atau supply risk management and logistik ini. Nah, itu ada tools-nya, ada alatnya. Nah, alatnya itu bisa kita lihat ya di sini. Ada 5 alat yang harus dipakai ya. 5 alat yaitu mapping tools ya. Alat ini penting ya untuk membuat pemetaan rinci dari hubungan pemasok. Yang kedua itu adalah environmental risk tools. Alat ini membantu dalam melacak risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi pengiriman dan logistik. Dan yang ketiga itu ada code verification tools. Alat ini penting sekali untuk perusahaan manufacturing ya, terutama untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat itu adalah vendor risk management tools. Ya, ini kaitannya sebagai penyedia solusi lah ya, solusi untuk otomatisasi mengelola segala aspek manajemen risiko pihak ketiga. Nah, itu memang sangat penting nih vendor alat ini ya, karena yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Aron ya di strategi, kan tadi ada terkait dengan harus ada disverifikasi vendor ya. Vendor. Nah, kita menggunakan Betul. alat ini. Nah, yang kelima itu adalah geopolitical risk tools. Alat ini membantu dalam memantau data geopolitik dan mendeteksi potensi gangguan yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku, logistik, dan keamanan. Ini sangat penting sekali nih geopolitical ini ya, karena geopolitical ini pengaruhnya itu yang tadi tentang regulasi dan lain-lain ya, atau bisa juga pengaruh pada price fluktuasi tadi ya, yang dari pembahasan pertama yang sudah kita bahas tadi. Next, Pak. Ini tools selanjutnya ya. Tools selanjutnya ini adalah salah satu contoh ya. Contoh tentang diagram ya. Ini menyangkut ini sebagai analisa nih. Jadi di sini saya memberikan satu penerapan ya, yang dimana penerapannya ini saya ambil dari buku Donald Water ya. Yang pertama itu saya ambil dari cost and effect diagram.
Ya, cause and effect diagram ini adalah semacam apa ya? Kalau dibilang tuh, Pak Ron, ini model skematik seperti tulang ikan, Oh tubuh iya, ikan nih. Jadi iya dia betul Pak. mapping-nya ini sangat detail sekali nih, sampai ke Hmm, situasi-situasi ini simulasinya. Dan yang kedua ini kita pakai Pareto analysis. Nah, Pareto analysis ini adalah metode untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada berpengaruh dalam suatu situasi ya. Jadi di sini Pareto ini lebih ke apa namanya? Lihat dari waktu, kondisi waktu biasanya. Dia jarak kayak tadi bicara masalah apa namanya? Resiko padatnya dari mobilitas di laut ya, atau jarak geografisnya itu juga bisa dideteksi dari ini. Ini lebih kepada ke lead time. Nah, di iya sini Pak. baru yang terakhir itu adalah checklist. Sebuah analisis asumsi juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan asumsi yang dibuat dalam analisis resiko dan konsekuensinya jika asumsi tersebut tidak valid. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ron tadi ya, terkait Iya, dengan checklist, ya kan. dengan checklist. Nah, Ya Pak, memang betul. checklist ini memang penting karena untuk bisa apa namanya, mengidentifikasi ya, Iya, mengidentifikasi bagaimana, suatu produk itu bisa di apa namanya, dijalankan ya, disapai ke konsumen. Memang perlu adanya checklist. Nah, yang selanjutnya Pak Ron, next. Nah, tools yang selanjutnya yang, materi ke-9 itu ada tools collected, opinions ya. Itu ada 3 di antaranya, interview, yang kedua adalah group meetings, yang ketiga itu adalah dia menggunakan DLP methods. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu untuk interview ya. Interview ini kenapa penting ya? Karena interview itu kan adalah wawancara, ya sebenarnya itu cenderung subjektif dan bisa dipengaruhi oleh pengetahuan dan pendapat dan keterbatasan individu yang diwawancarai. Jadi ini penting karena kalau kita komunikasi itu ada satu informasi yang terperinci nantinya. Nah, yang kedua itu adalah group meeting, mengumpulkan sekelompok ahli ya. Ini alasannya mengumpulkan sekelompok ahli, mendiskusikan operasinya dan mencapai kesepakatan tentang resiko yang signifikan. Nah, apakah ada metodenya? Ya, metode formal cenderung menghasilkan keputusan yang konservatif, sedangkan metode informalnya itu seperti brainstorming, mendorong penghasilan ide-ide inovatif tanpa penilaian awal. Dan yang ketiga itu adalah DLP method. Metode ini melibatkan pengiriman kuesioner kepada sekelompok ahli yang dipilih untuk memberikan pandangan individual tentang risiko-risiko. Setiap pandangan ini akan dikumpulkan, dianalisa, dan kemudian pandangan ini juga akan dikirimkan kembali kepada anggota grup untuk direvisi. Berarti ada satu proses checklist ternyata ya. Proses ini diulangi sampai beberapa kali hingga mencapai konsensus atau setidaknya jangkauan opini yang sempit untuk pengambilan keputusan yang berguna. Akhirnya jadi ada satu satu apa namanya, tujuan yang sama atau visi misi yang sama. Dan yang di sebelah kanan ini itu adalah posisi yang dipakai ya. Nah, ya ini ya interview bisa menggunakan STAR, yaitu situation, task, action, dan result. Nah, yang untuk group meeting ini adalah ini polanya ya, ini pola dari group meeting itu sendiri ya. Ini ada private operation of response ya, ada master completion, uh, uh, terus item classification, method of similar items ya. Di sini ada silent private. Terus di sini ada yang terakhir itu adalah transit result sesuai the group ya. Berarti ini resultnya atau hasilnya. Yang ketiga itu adalah DLP. DLP ini adalah multiple rounds ya. Di sini ada ya sebenarnya ini adalah skematik ya. Proses dari metode bertanya ini sebenarnya nih, atau simulasi yang dibuat untuk kuesioner. Pengumpulan iya, datanya itu melalui kuesioner.
Berarti dari banyak kuesioner diberikan kepada yang ahli sehingga akhirnya Iya, nanti betul. keluar keputusannya ya kalau dari Betul. grafiknya itu, Pak, ya. Betul, betul Pak Aron, betul. Nah, disitulah akhirnya dari metode Delphin ini banyak menghasilkan sebuah jawaban atau sebuah Keputusan hasil ya, Kak. akhir tujuan ya Iya. yang sangat baik memang. Oke, next, bisa next Pak Aron. Nah, ini selanjutnya adalah tools to collect opinions ya. Ini ada proses chart dan proses kontrol. Nah, proses chart itu memiliki metode untuk mencegah operasi rantai pasokan menjadi serangkaian aktivitas terpisah. Ya. Yang kedua itu memungkinkan analisis detail untuk mengidentifikasi risiko di setiap tahap. Yang ketiga itu adalah diagram proses digunakan untuk menggunakan aktivitas dan potensi risiko di setiap langkah. Nah, yang untuk proses kontrol itu ada 3 tahapan ya, digunakan untuk memantau variasi dalam kinerja rantai pasokan. Yang kedua itu di diagram kontrol proses memiliki target kinerja dan batas penerimaan. Yang ketiga itu adalah memungkinkan identifikasi risiko saat variasi kerja mendekati batas penerimaan. Nah, itu tools dari proses chart dan proses kontrol. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, materi 10, yaitu kita membahas tentang kontribusi teknologi di supply chain risk management ini, yaitu dalam membahas tentang teknologi yang dipakai ya. Ada 5 teknologi yang dipakai dan berkontribusi sangat baik ya terhadap sistem supply chain risk management ini. Di antaranya itu yang pertama adalah pemantauan dan pelacakan atau tracking and monitoring. Ini lebih kegunaannya sebagai sensor dan perangkat IoT atau Internet of Things untuk melacak secara real time setiap tahap dalam rantai pasokan. Dan yang kedua itu adalah automation. Automation itu adalah alat yang mengotomatisasi ya dan teknologi robotik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko human error. Di sini akhirnya di teknologi ini sangat berguna ya bagi supply chain itu pekerjaan melalui robot. Dan yang ketiga itu adalah blockchain, memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan verifikasi keaslian produk di rantai pasokan. Yang keempat adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence menggunakan AI itu berguna untuk menganalisa data besar ya, mengidentifikasi polanya dan memprediksi risiko serta peluangnya. Nah, itu yang teknologi yang berguna di supply chain ini. Yang terakhir itu adalah komputasi ya, awan atau kita sebut e-cloud ya. Itu mengadopsi solusi penyimpanan untuk data yang dapat skalakan dari berbagai informasi secara efisien di seluruh rantai pasokan. Jadi data ini sangat penting. Dan ini termasuk adalah kontribusi dari teknologi terhadap sistem supply chain risk management ini. Next, Pak. Nah, lalu apa yang menjadi benefit untuk hasil dari teknologi tersebut ya? Itu ada 5 yang menjadikan sebuah keuntungan, yaitu yang pertama adalah improve resilience, itu menyiapkan diri untuk gangguan, memastikan kontinuitas operasional dan daya saing. Dan yang kedua adalah cost reduction ya, mereduksi
itu lebih mengidentifikasi ya, atau ketidakefisienan, mengoptimalkan proses, dan menurunkan biaya. Yang ketiga itu adalah quality assurance and compliance, itu memastikan kepatuhan terhadap standar dan meminimalkan resiko cacat dan sanksi. Di sini juga sangat penting nih yang tahap ketiga ini, karena bisa kita sebagai konsumen ataupun pemasok bisa memastikan nih standarisasi dan risiko di saat proses pemesanan atau selama supply-nya juga ya dalam perjalanan. Dan yang keempat itu adalah brand protection, itu pencegahan risiko secara proaktif, menjaga reputasi merek dan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kelima itu adalah support untuk berkelanjutan ya, atau dukungan keberlanjutan itu selaras dengan tujuan CSR dan ESG. Ini mempromosikan praktek keberlanjutan. Nah, bagaimana dari kelima ini dapat di-maintenance? Bisa kita lihat itu adalah development and implementation of effective policy. Berarti di sini adalah naungan hukum ya di sini, ada undang-undangnya. Dan yang kedua itu adalah high level management commitment. Ini adalah komitmen dari perusahaan ataupun pemasok ya terhadap konsumennya. Ini saling berkolaborasi ya. Dan ini ada enhancement of skill and knowledge. Jadi kita ada pengetahuan ya di sini ya. Harus kita dikasih training ya untuk menjalankan sistem ini ya yang sudah menguntungkan ini. Kita diterapkan untuk training skill dan pengetahuan untuk teknologi ini yang tadi sudah kita sebutkan ya, sudah saya sebutkan. Nah, yang keempat ini adalah utility of technology and information system. Di sini adalah berbicara tentang utilitasnya dari sistem teknologi itu sendiri ya. Ini berguna untuk maintenance di 5 benefit yang sudah kita lihat dari materi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah regular monitoring and evaluation. Jadi di sini dari semua tahapan maintenance ini, itu yang terakhir adalah evaluasinya. Jika ada kesalahan dari maintenance ini, dari kelima yang tidak bisa diterapkan ini adalah evaluasinya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu kira-kira. Next, Pak Aron. Nah, ini kita lanjut kepada supply chain complexity. Resiko keberlanjutan rantai pasokan yang luas ya, dan mencakup berbagai aspek dan sumber yang berbeda, termasuk di sini saya terapkan itu ada 3 resiko keberlanjutannya ya. Itu diantaranya kita berbicara tentang kesehatan dan keselamatan ya, healthy dan safety. Mengapa demikian? Menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan, ini terkait dengan karyawan, dan juga kontraktor, ya bagi perusahaan yang terlibat di bagian operasional ya, dan mereka yang terpapar operasi rantai pasokan. Nah, ini yang terlibat langsung nih, ya. Yang kedua itu adalah lingkungan, ya. Lingkungan, ini mengapa supply chain complexity ini sangat penting untuk resiko keberlanjutan, karena lingkungan ini meminimalkan kerusakan ya, melalui pengurangan polusi, sumber daya, pengolahan limbah terutama, sumber daya yang berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Ini tahapan yang kedua ini penting juga untuk complexity supply chain ini ya. Dan yang ketiga itu adalah manusia, bekerjasama pemasok untuk meningkatkan komunitas lokal dalam bentuk pekerjaan yang aman ya, upah dan jam yang adil, pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan perlindungan dari buruh anak atau perbudakan modern dan diskriminasi. Itu juga pengaruh. Dan yang selanjutnya itu adalah etika, ya, mengawasi dengan efektif perilaku bisnis buruk ya, perilaku bisnis yang buruk bisa berupa suap ya, penipuan atau pencurian, atau kelakuan yang tidak pantas ya, itu juga berpengaruh. Dan yang selanjutnya itu adalah regulasi, memastikan kepatuhan terhadap hukum
dan perundang-undangan untuk melindungi organisasi dari kehilangan operasi kritis dan izin usaha dan proses hukum, dari proses hukum ya. Jadi ini perlu, adanya memang, suatu perlindungan atau payung hukum untuk melindungi dari, industri tersebut atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah reputasi dan keuangan. Memberikan, citra merek dan reputasi yang, positif kepada organisasi, menarik pelanggan, investor, dan karyawan, serta meningkatkan daya saing, pada akhirnya melindungi perusahaan dari, reputasi yang rusak dan kerugian keuangan. Nah, ini juga, sangat berpengaruh yang terakhir, dan ini termasuk dari kelima dari keenam dari hal ini itu adalah supply chain complexity. Bisa di-next, Pak. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait studi kasus. Studi kasus ini saya akan membahas tentang, perusahaan, properti industri ya, industri development, yang di mana di sini saya akan, memperkenalkan profil company-nya itu adalah perusahaan, property development yang terutama ada di Indonesia ini, perusahaan terbesar juga ya, dan di sini adalah struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi ini, sangat penting untuk pergerakan, dari, apa namanya, sustainability ini sendiri ya. Dan yang di sebelah kanan layar kita, yang kita lihat ini adalah anak perusahaannya, masuk cukup, banyak ya, anak perusahaannya. Itu yang Ya, pertama itu real estate ini adalah PT Lippo Karawaci, Cikarang ya, dan di sini juga ada Makassar, dan ada town manajemennya juga, dan di sini juga ada layanan kesehatannya, termasuk Siloamnya sendiri, dan, untuk lifestyle-nya itu ada Lippo Mall-nya ya, di sini ada retail-nya juga, dan bahkan ada hotel dan lain-lain. Bisa di-next, Pak. Nah, di sini adalah, tentang visi ya. Di sini adalah visi dari perusahaan, yaitu yang pertama adalah customer focus ya, memprioritaskan konsumen dalam seluruh aspek bisnis, bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen. Nah, ini memang visi yang sangat, baik sekali ya untuk keberlangsungan, apalagi kita bicaranya tentang ESG. Dan di sini ada excellence ya, berusaha menjadi yang terbaik dan menjunjung standar kualitas tertinggi dan kompromi. Yang kedua adalah memberikan kebebasan penuh dan potensi karyawan kami dalam memberikan kinerja yang baik. Ini sangat penting sekali yang tadi kita sudah bahas, yang mengetahui, tentang, pengetahuan ya, semua tentang teknologi, semua tentang, sistem global sekarang ya. Mereka di perusahaan ini selalu update gitu. Ada trainingnya juga. Dan agility ya, berkembang di lingkungan yang dinamis dan sikap, bertransformasi untuk menghadapi setiap perubahan. Dan yang kedua adalah berinovasi dan sigap menangkap peluang baru. Dan yang keempat itu adalah, stewardship, bertanggung jawab terhadap seluruh sumber daya, lingkungan, dan masyarakat. Ini kaitan dengan yang tadi saya bilang ya, ESG. Dan yang kedua adalah menciptakan dampak positif jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem, di perusahaan tersebut. Ini adalah 4 dari visi, perusahaan itu. Next, Pak. Dan di sini kita perlu mengetahui ya, ada, pendekatan yang harus kita lihat ya, terkait dengan industri, apa namanya, properti ini sendiri ya. Ya sekalipun, di dalam, perusahaan tersebut tidak terlalu, banyak, menjelaskan tentang, atau pergerakan di bidang, pemasok, karena mereka ini, perusahaan industri properti yang menyediakan sebenarnya, apa namanya, kualitas dari, produknya itu sendiri ya. Jadi mereka ini yang sudah dijualkan kepada konsumen itu adalah barang yang sudah jadi ya. Jadi di sini saya membahas tentang risk management-nya ya. Terutama di sini adalah, investasi properti melibatkan keterlibatan, keuangan yang berkelanjutan ya. Yang kedua itu adalah, penting untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi dengan, mengevaluasi resiko dan potensi, eee, imbal hasil ya. Yang ketiga, itu manajemen risiko membantu mengidentifikasi ancaman potensial dan ketidakpastian. Ini adalah risk management yang, saya rangkum, menjadi 3 hal. Dan yang,
pendekatan manajemen risiko itu sendiri itu ada berkaitan dengan investasi atau pendekatan risiko tradisional ya. Pendekatan manajemen risiko tradisional ini melibatkan identifikasi risiko potensial, penilaian dampak ya, kemungkinan serta penerapan langkah-langkah untuk minimalkan dan mentransfer risiko tersebut. Contohnya seperti investor dapat membeli polis asuransi untuk melindungi properti mereka dari kerusakan. Yang kedua itu adalah pendekatan risiko proaktif atau regulasi ya. Ini berarti naungan hukum, melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif dan antisipatif, di mana risiko diidentifikasi dan ditangani sebelum terjadi. Misalnya melakukan due diligence ya, yang mendalam untuk mengidentifikasi risiko potensial yang terkait pada suatu properti. Catatan yang terpentingnya itu adalah proses pemeriksaan menyeluruh sebelum melakukan transaksi atau investasi ya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi relevan tentang suatu bisnis atau properti untuk mengidentifikasi juga potensialnya. Dalam konteks ini, real estate ini melibatkan pemeriksaan fisik, hukum, kepatuhan peraturan ya, serta analisis finansial yang properti punya gitu ya. Hasilnya membantu investor membuat keputusan berdasarkan resiko yang lebih terukur. Itu kira-kira. Next, Aaron. Nah, di sini kita akan membahas yang kedua itu adalah contoh real life example of risk management di industri properti ya, terutama krisis keuangan. Ya, krisis keuangan ini contohnya itu banyak yang terjadi ya. Itu tahun 98 ya, kita bisa ingat sendiri ya. Dan hal yang harus kita lihat adalah peringatan penting, yaitu resiko investasi real estate ya. Pentingnya analisa pasar dan diversifikasi portofolionya. Jadi memang harus bisa dilihat lah ya untuk properti ini sendiri terhadap pemasoknya atau distributornya. Dan bencana alam dan kerusakan properti, contohnya badai di Katrina ya, perlunya asuransi komprehensif dan rencana kontingensi ya. Nah, yang ketiga adalah resiko hukum dan regulasi. Contoh ini yang paling nyata itu adalah resiko zonasi dan perubahan regulasi. Pentingnya pemahaman hukum dan konsultasi legal. Ini banyak yang terjadi di industri properti ya, terutama ya yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Pemungutan utang penyewa dan kekosongan pasar atau tidak sama sekali ada aktivitas jual beli ya. Itu bisa terjadi, kita lihat adalah di dampak COVID ya. Pendapatan sewanya menurun ya, atau untuk biaya lain-lainnya juga menurun, hasil jualnya juga menurun, biayanya jadi tinggi tapi biaya maintenance-nya tinggi tapi penjualannya menurun gitu ya. Nah, perlu proses seleksi penyewa yang teliti dan cadangan kas. Itu sangat penting, harus dipikirkan oleh industri properti. Risiko pembiayaan dan tingkat bunga ya, dampak fluktuasi tingkat bunga pada arus kas ya, itu juga harus diperhatikan, mempertimbangkan antara hipotek dengan suku bunga tetap dan variabel. Nah, itu juga sangat penting. Dan resiko yang terakhir itu adalah resiko teknologi dan keamanan cyber. Ini pencurian data lagi-lagi ya. Ancaman keamanan cyber terhadap perusahaan real estate perlunya adanya langkah keamanan yang sangat kuat ya. Entah kita bisa memproteksi itu dengan tadi yang saya bilang ada iCloud dan lain-lain ya. Yang benefit dari strategi itu juga harus dipikirkan juga. Next, Pak Aaron. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses dari risk manajemen terkait di perusahaan industri ya. Pengembangan real estate melibatkan proses yang kompleks yang mengubah tanah dan bangunan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, melibatkan berbagai agen, sumber daya, aturan dan gagasan, memiliki ide proyek dan mengamankan modal ya, dan berakhir dengan proyek real estate yang selesai siap tepat waktunya ya, atau ditempati oleh konsumen. Dan skematik yang saya buat ini adalah, pertama itu adalah inisiasi proyek. Tahapan ini menandai awal dari proses pengembangan dan melibatkan mengidentifikasi peluang.
potensial yang menentukan kelayakan proyek ini termasuk melakukan riset pasar, mengidentifikasi situs potensial dan mengevaluasi kelayakan keuangan proyek. Dan yang kedua itu adalah konsepsi proyek ya. Dalam tahapan ini konsep proyek ini dikembangkan dan disempurnakan ya. Jadi konsep ini juga mencakup tim proyek. Lagi-lagi harus libat tim proyek dan mengamankan pendanaan yang diperlukan. Dan yang ketiga itu adalah realisasi atau manajemen proyek. Tahapan ini mencakup implementasi tentunya aktual proyek. Nah, tugas dalam tahapan ini kemungkinan mungkin termasuk ya mendapatkan persetujuan final mengelola kontak konstruksi. Jadi ini harus ada keputusan dari pemangku kepentingan ya, mengawasi kegiatan konstruksinya dan menangani masalah atau perubahan yang timbul selama proses konstruksi. Dan yang terakhir itu adalah pemasaran. Nah, pemasaran itu adalah bagian dari tahapan berfokus pada penjualan ya, atau penyewaan properti ya. Ya, di sini tuh bisa kita lihat bahwa tahapan ini dari ketiga tahapan yang terakhir ini sangat penting untuk perusahaan properti karena tahapan ini mencakup kegiatan manajemen properti yang berkelanjutan. Jika properti tetap dipertahankan, maka investasi yang dimiliki oleh perusahaan pun akan jauh lebih tinggi. Nah, catatannya itu adalah memberikan kinerja terstruktur untuk memahami proses pengembangan real estate. Mereka riset mereka ya mencakup kegiatan dan keputusan kunci yang terlibat dalam mengambil sebuah proyek real estate dari awal hingga sampai selesai, sampai saat terima ke konsumen. Nah, di sebelah kanan ini adalah skematiknya ya. Di sini bisa dilihat prosesnya. Next, Pak. Nah, di sini saya akan membahas di studi kasus ini itu keterkaitan dengan visi dari keberlanjutan itu ya. Nah, di sini itu adalah meningkatkan kualitas hidup, tentunya menciptakan ekosistem untuk kehidupan yang berkualitas. Terus yang kedua itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga memberdayakan masyarakat yang ada, itu berarti sosial ya. Terus berinovasi untuk meningkatkan penawaran dan kesejahteraan kehidupan ya. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah berinvestasi pada sumber daya manusia. Jadi di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama menjadi pemberi kerja yang adil, yang mengutamakan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan. Terus yang ketiga itu adalah mengembangkan dan mendayakan staf. Nah, ini yang sudah diterapkan oleh properti di perusahaan kami ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah peduli pada lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi imbas terhadap lingkungan. Yang kedua adalah mengembangkan produk dan proses yang lebih hijau. Yang ketiga adalah melestarikan keragaman hayati di ruang kota ya. Nah, yang keempat ini adalah keunggulan praktek terbaik. Ini ada 3 poin. Poin pertama itu menjunjung tinggi standar tertinggi dalam tata kelola perusahaan. Yang kedua adalah mempromosikan praktek keberlanjutan di seluruh rantai nilai. Ya, yang ketiga adalah mengembangkan kepercayaan melalui layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah visi dari keberlanjutannya perusahaan. Ini pendekatan terhadap visinya perusahaan untuk masyarakat. Next, Pak. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah tentang masalah performance ya. Nah, performance ini adalah tentang kualitas hidup. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, bahwa di laporan keuangannya si perusahaan tersebut atau perusahaan kami, itu memulainya bisa dilihat itu sangat baik sekali ya ininya, kualitas hidupnya ya, sampai tidak ada yang menurun, dan peduli terhadap lingkungannya pun ini juga cukup baik, ini sangat baik sekali. Makanya untuk yang clean match-nya segala macam, dan saya rasa dengan laporan keuangan ini yang saya dapatkan dan
kebetulan saya juga bekerja di dalamnya, memang secara SDGs itu memang sudah berjalan dengan baik dari sisi performance. Nah, yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Aron terkait dengan investing in our people-nya, bagaimana kira-kira tentang laporan ini yang Pak Aron lihat? Iya, terima kasih Pak Budiman. Dari yang saya lihat di sini, dari sustainability performance, dari bagian dari investing in our people, dari 16.000 karyawan, 16.249, 36% adalah laki-laki, 64% adalah perempuan, di mana 40% dari perempuan tersebut adalah senior eksekutif dan manajer. Nah, berarti di sini sudah kita lihat mereka sudah mulai memberdayakan wanita, bukan hanya sebagai pekerja yang tarafnya di bawah atau menengah, tapi juga sudah sebagai kelas eksekutif dan manajer. Nah, dan kemudian mereka juga sudah meninggalkan jejak geografis ya, dengan cara seperti yang kita lihat di sini, mereka membangun 3 township dan 9 high-rise residence, dan juga ada 41 rumah sakit dan 66 klinik. Kemudian berikutnya adalah best practice yang dilakukan oleh perusahaan dari PT Lipo ini ya. Dan di sini bisa kita lihat terdapat 0 atau 0 kasus dari non-compliance terhadap hukum dan regulasi yang berakhir pada denda atau sanction. Dan berikutnya juga ada 0 legal cases of corruption, fraud, and bribery, yang artinya para pekerja itu tidak ada sama sekali yang namanya korupsi, nepotisme, penipuan, dan juga suap. Di sini sudah sangat baik ya, kalau saya lihat dari mengenai keberlanjutannya, sustainability. Baru kemudian di sini ada perhitungan antara metrik dan target dari perusahaan tersebut. Di sini bisa kita lihat dari tahun 2022 mengenai operational emission. Pada tahun 2022 itu ada 30% pengurangan, dan dengan target pada tahun 2030 pengurangan emisi sebanyak 35%. Dan building emission and intensity. Dan kemudian ada juga mengenai water consumption atau penggunaan air, di mana pada tahun 2022 15% penggunaan air itu adalah penggunaan air dari keberlanjutan, dan targetnya pada tahun 2030 itu adalah mencapai 20%. Kemudian water treatment atau pemeliharaan air pada tahun 2022 ada 19% peningkatan dari volume, dengan target pada tahun 2030 sebesar 30%. Dan juga di sini ada dari waste diversion atau sampah ya. Bisa kita lihat pada tahun 2022 itu terjadi pengurangan sebesar 1.400 ton. Nah, sementara targetnya pada tahun 2030 nanti adalah double atau 2 kali lipat dari hasil yang sudah didapatkan. Jadi menurut saya keberlanjutan dari perusahaan ini sudah cukup baik ya, dan mereka juga sangat memperhatikan mengenai keberlanjutan untuk di masa yang akan datang. Bisa kita lihat dari target-target yang ingin dicapai melebihi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Baik, sekian yang bisa kami presentasikan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI yang sudah memberikan kesempatan, dan juga kepada rekan-rekan jika ada pertanyaan atau tambahan mengenai presentasi yang sudah kami berikan ini, kami persilakan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.